Pertama adalah reaksi reversibel. Ya. Pada reaksi reversibel yang paling sederhana merupakan reaksi yang tahap reaksi ke kanan dan reaksi sebaliknya merupakan proses orde 1. Ya, masih ingat ketika dijelaskan mengenai laju atau kecepatan minggu lalu, pembentukan etil asetat yang berasal dari asam asetat dan etanol gitu ya. Jadi asam asetat dan etanol bisa bereaksi membentuk etil asetat dan air. Pada waktu tertentu etil asetat ya, ketika jumlahnya sudah cukup dengan adanya air, dia bisa bereaksi menuju ke arah kiri ya, menjadi komponen-komponen penyusunnya ya. Jadi kalau kita gambarkan misalkan ya, ada A bereaksi menjadi B, konstanta kecepatan dari A menuju B itu dituliskan sebagai K forward ya di slide ini. Sebaliknya ketika B jumlahnya sudah cukup, dia dapat bereaksi untuk membentuk A kembali. Ini yang disebut sebagai reaksi reversibel. Dan besarnya B menuju A itu ditentukan oleh nilai konstanta kecepatan reaksi reverse-nya. Sehingga persamaan kecepatannya bisa dituliskan sebagai berkurangnya A setiap waktu itu sebanding dengan nilai konstanta kecepatan forward-nya kalikan dengan konsentrasi A dikurangi dengan konstanta kecepatan reverse-nya kalikan dengan konsentrasi B-nya. Nah, rumus hasil integrasinya bisa dinyatakan di dalam ln atau log. Kalau dalam ln itu berarti ln A0. A0 adalah kadar senyawa A pada waktu T sama dengan 0 dikurangi dengan A ekivalen, artinya kadar A dalam keadaan kesetimbangan, dibagi dengan kadar A adalah kadar A pada waktu tertentu, dikurangi dengan A ekivalen atau A pada keseimbangan. Ya, itu sebanding dengan penjumlahan dari nilai KF dan KR-nya dikalikan dengan waktu. Dalam bentuk log, ya, hampir sama, mirip rumus hasil integrasinya. Yang berbeda adalah pada bagian KF plus KR ini ada pembaginya 2,303. Sehingga ketika kita buat hubungan antara T adalah waktu versus log A0 min A ekivalen dibagi dengan A min A ekivalen menghasilkan suatu garis lurus dengan nilai slope sebesar KF plus KR dibagi dengan 2,303 ya, dengan K adalah sebesar KF per KR dikurangi B ekivalen dibagi dengan A. Nah, contoh reaksi reversibel ya, ini adalah pada tetrasiklin. Ya, bisa dilihat struktur dari tetrasiklin. Ini merupakan struktur alami tetrasiklin sebelum terjadi degradasi. Dia bisa mengalami isomerisasi ya. Ingat bahwa macam-macam reaksi kimia yang bisa menyebabkan degradasi, salah satunya adalah epimerisasi. Nah, terjadinya tetrasiklin alami menjadi tetrasiklin epimerisasi ini juga bersifat reversibel ya. Reaksinya bisa berjalan ke kanan pada waktu tertentu, bisa kembali lagi menjadi bentuk alaminya ya. Nah, dikatakan bahwa reaksi reversibel ini bisa terjadi ketika pH-nya asam ya. Pada pH asam ini tetrasiklin rentan terjadi reaksi isomerisasi menjadi epitetrasiklin. Epitetrasiklin ini merupakan suatu senyawa ya dengan efek terapeutik yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tetrasiklin alami. Ini contohnya pada epimerisasi 7-klor tetrasiklin dalam pelarut metil formamid yang mengandung 1 molar natrium dihidrogen fosfat. Pada suhu 25 derajat Celcius diperoleh data isomer terdiri dari 32% iso 7-klor tetrasiklin dan 68% 7-klor 4-epi tetrasiklin. Ya, bisa dilihat kurvanya hubungan antara waktu versus persen iso 7-kloro tetrasiklin yang terbentuk ya.
kita bisa melihat kurva terbentuknya iso 7 klorotetrasiklin ya menurun ya dengan berjalannya waktu, sedangkan pada iso 7 kloro 4 epitetrasiklin dengan berjalannya waktu yang tidak ada, lama-lama ya terjadi peningkatan. Sehingga kalau ditanya berapa nilai K-nya, nilai K-nya adalah perbandingan antara B dalam keadaan ekivalen dibagi dengan A dalam keadaan ekivalen, yaitu sebesar 68/32, ketemu angka perbandingannya adalah 2,1. Sehingga plot dari waktu versus log A0 dikurangi A ekivalen dibagi A dikurangi A ekivalen menghasilkan garis lurus dengan angka arah garis ya, sebesar KF plus KR dibagi 2,303, yaitu sebesar 0,010 per menit. Kemudian kita masukkan ya persamaan ini, kita samakan notasinya menjadi sama-sama KR, sehingga KR bisa dihitung ya sebesar 0,007 per menit, dan KF-nya sebesar 0,016 per menit. Ya, jadi kalau kita lihat nilai konstanta kecepatan reaksi forward-nya ke arah kanannya ya lebih besar, yaitu sebesar 0,016 per menit dibandingkan dengan nilai K reverse-nya sebesar 0,007 per menit. Nah, kalau ditanya berapa nilai K secara keseluruhan, itu merupakan penjumlahan dari KR dan KF-nya. Yang lainnya ada reaksi paralel atau reaksi sisi. Degradasi obat melibatkan 2 atau lebih reaksi yang terjadi secara simultan. Contoh pada prednisolon dalam larutan air yang mengandung NaOH, dalam waktu bersamaan bisa membentuk senyawa steroid asam, ya, digambarkan sebagai A, dan senyawa steroid netral B. Nah, persamaan kecepatan keseluruhan ini merupakan jumlah tetapan dari setiap reaksi yang terlibat. Jadi dalam slide ini, misalkan S ini adalah prednisolonnya ya dalam larutan air yang bersifat basah, artinya mengandung NaOH ya, dia bisa membentuk senyawa steroid asam dengan nilai K, konstanta kecepatan reaksinya adalah Ka. Pada waktu tertentu dia juga bisa berubah menjadi B dengan nilai konstanta kecepatan reaksinya sebesar Kb. Persamaan kecepatan keseluruhan merupakan penjumlahan dari Ka dan Kb ini. Sebagai contoh, suatu obat galur menjadi senyawa A dan senyawa B, masing-masing mengikuti kinetika reaksi orde 1, maka persamaan kecepatannya bisa kita tuliskan, ya, jumlah yang terurai setiap waktu itu merupakan jumlah Ka ditambah Kb-nya dikalikan dengan konsentrasi jumlah yang terurai, di mana Ka plus Kb ini bisa kita tuliskan sebagai K-obs atau K-observasi, ya, kalikan dengan berapa jumlah yang terurainya tadi. Ka dan Kb dapat ditentukan secara terpisah bila rasio dari kadar produk masing-masing reaksi diketahui, ya. Jadi rasionya itu merupakan perbandingan dari konsentrasi A dibagi konsentrasi B itu sebanding dengan nilai konstanta kecepatan reaksi A dibagi dengan konstanta kecepatan reaksi B. Jadi kalau K observasinya merupakan penjumlahan Ka ditambah Kb, maka K-obs-nya bisa juga dituliskan ya kalau kita buat sama-sama dalam bentuk A-nya, Ka ditambah Ka dibagi R ya. Atau Ka bisa dihitung dari nilai K-obs dikalikan dengan R dibagi R plus 1 dan Kb-nya dicari dari K-obs dibagi R plus 1. Contoh pada pilokarpin diketahui, selain mengalami hidrolisis dalam waktu yang bersamaan, dia juga mengalami epimerisasi secara simultan dalam larutan air. Tetapan kecepatan observasi pada suhu 25 derajat Celcius ini sebesar 6,96 kali 10 pangkat 2 liter per mol per jam. Hasil analisis menunjukkan presentasi bentuk epimerisasi dari pilokarpin atau iso
pilokarpin adalah sebesar 20,62%. Ya. Ditanyakan berapa nilai konstanta untuk hidrolisisnya dan konstanta untuk epimerisasinya. Ya. Awalnya kita mencari berapa rasio pilokarpin terhadap isopilokarpinnya. Ya. Jadi kalau konsentrasi isopilokarpin sudah diketahui 20,62%, maka kita bisa menghitung ya berapa ya bagian dari pilokarpinnya, yaitu 100% dikurangi ini ya, keluar angka 79,38 ya, rasionya berarti sebesar 79,38 dibagi 20,62 ketemu 3,85. Nah, dari persamaan ini kita bisa menghitung berapa nilai K untuk hidrolisisnya, yaitu tadi ya dimasukkan ke dalam rumusnya, K hidrolisis adalah Kops. Kops-nya tadi sudah diketahui 6,96 kali 10 pangkat 2 dikalikan R, R-nya 3,85 dibagi R plus 1, 4,85 ketemu angka 5,48 kali 10 pangkat 2 liter per mol per jam. Sedangkan nilai konstanta kecepatan reaksi untuk epimerisasinya adalah Kops dibagi dengan R plus 1. Ya, Kops-nya diketahui, R plus 1-nya 4,85, ketemu angka 1,44 10 pangkat 2 liter per mol per jam. Ya. Dari dua data ini, saudara tahu ya bahwa besar atau lebih cepat terjadinya degradasi hidrolisis ataukah epimerisasinya? Ya, ada yang mau menjawab? Dari hasil perhitungan antara nilai K hidrolisis dan K epimerisasi ya, saudara bisa melihat mana nilai K yang lebih besar atau mana yang degradasinya lebih cepat ya, menyebabkan pilokarpinnya menjadi tidak stabil. Hidrolisis, Bu. Hidrolisis, ya. Jelas ya, karena di sini satuan dibuat sama, kemudian sama-sama dibuat dalam bentuk 10 pangkat 2, ya. Jadi 5,48 kali 10 pangkat 2, nilai K hidrolisis lebih besar daripada nilai K epimerisasi. Kalau K keseluruhan ini merupakan penjumlahan dari KH dan KI, ya. Yang berikutnya ada lagi yang namanya reaksi berseri atau berurutan, ya. Reaksi yang terjadi bila suatu reaktan A terdekomposisi menjadi senyawa B, berikutnya B akan terdekomposisi menjadi senyawa C. Setiap langkah merupakan reaksi orde 1 yang tidak kembali lagi ya ke bentuk awalnya, sehingga bisa dituliskan seperti yang ada di slide ini ya. Ketika reaktan A terdegradasi menjadi reaktan B ya, selang beberapa waktu B terdegradasi menjadi C, di mana konstanta kecepatan reaksi A menjadi B ditentukan oleh nilai K1, sedangkan degradasi B menjadi C ditentukan oleh nilai K2. Ya. Jadi dari langkah yang bisa saudara lihat di sini, saudara akan bisa menuliskan berapa persamaan kecepatan reaksi untuk masing-masing posisi di sini. Ya. Jadi untuk mengetahui berapa nilai K1 itu kan bisa kita lihat dari berapa ya pengurangan konsentrasi A setiap waktu gitu ya. Sedangkan untuk mengetahui berapa B di sini ya, itu bisa diketahui dari ya terbentuknya B di sini dikurangi dengan berapa dia yang terdegradasi ya, atau dengan kata lain ya, kecepatan dekomposisi A, yaitu berkurangnya A setiap waktu, itu ditentukan oleh nilai K1 dikalikan dengan konsentrasi A-nya. Kalau posisinya ada di B, maka kecepatan perubahan kadar B bisa dituliskan sebagai ya dB per dt itu sama dengan K1 kali A ya, dikurangi dengan nilai K2 kali B. Sedangkan pada kecepatan terbentuknya C itu berarti dC per dt sama dengan nilai
K2 dikalikan B. Ya. Jadi kalau saudara memahami konsep bagaimana terjadi degradasi, maka untuk menuliskan persamaan kecepatan di sini menjadi lebih mudah. Gitu ya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin tanyakan? Jadi karena A ini merupakan awal ya, produk awal, B ini adalah yang ada di antaranya, sedangkan C adalah yang di akhir, maka persamaan kecepatannya menjadi berbeda satu dengan yang lain ya. Jadi kalau berkurangnya A setiap waktu itu ditentukan nilai K 1 kali kadar A-nya. Ketika ditanya berapa perubahan kadar B ya, B karena B ada di tengah-tengah tentunya ya nilai B setiap waktu ditentukan tadi ya, berapa banyak K1 yang terbentuk dikalikan dengan konsentrasi A dikurangi dengan K2 dikalikan dengan B-nya ya. Sedangkan terbentuknya C bisa dihitung dari DC per DT dikalikan K2 kali B-nya ya. Nah, kecepatan tadi kemudian yang saudara harus tahu tadi ya, ketika dia berada di posisi mana, bagaimana persamaan kecepatannya, karena untuk mencari hasil integrasi ini kan bisa dilakukan secara komputasi, jadi tidak akan ditanyakan untuk hasil integrasinya. Nah sekarang reaksi kompleks ya, sini glukosa mengalami reaksi kompleks yang komplit ya. Komplit itu dalam arti yang pertama dia bisa mengalami reaksi reversibel. Ketika apa? Ketika glukosa ya membentuk polisakarida pada waktu tertentu, polisakarida ini bisa kembali lagi menjadi komponen penyusunnya glukosa ya, di mana nilai konstanta kecepatan reaksi dari glukosa membentuk polisakarida ditentukan oleh K2, sedangkan sebaliknya ditentukan oleh K-2 ya. Nah, masing-masing angka K2 dan K-2 ini tentunya akan berbeda ya, bisa dihitung dari persamaan kecepatan reaksinya. Selain tadi mengalami reaksi reversibel, ada lagi reaksi apa di sini ketika glukosa menjadi 5-HMF, 5-HMF bisa terurai lagi menjadi asam formiat dan levulenat. Ini merupakan contoh dari reaksi apa? Reaksi berurutan. Ya, betul sekali, berurutan atau seri. Ya. Kalau saudara nanti melihat monografi untuk infus glukosa gitu ya, ada batasan mengenai berapa kadar 5-HMF yang dipersyaratkan. Ya, kenapa kok dibatasi? Karena degradasi dari glukosa menjadi 5-HMF. 5-HMF ini merupakan senyawa yang bersifat toksik ya, jadi dalam jumlah yang cukup besar bisa menyebabkan terjadinya reaksi alergi. Oleh karena itu tadi ya, keberadaannya di dalam sediaan infus itu dibatasi. Ya, ketika kemudian jumlahnya melebihi itu dikatakan infusnya sudah tidak lagi memenuhi persyaratan ya, persyaratan secara kimia karena tadi kadar 5-HMF-nya melebihi yang dipersyaratkan. Nah, sementara 5-HMF sendiri ya dalam kondisi asam dia dapat segera terurai kembali ya menjadi asam formiat dan levulenat. Nah, terbentuknya asam formiat dan levulenat ini seringkali ditandai dengan menurunnya pH sediaan ya. Jadi biasanya kalau kita buat sediaan infus glukosa itu kita akan lihat pH stabilitas optimal glukosa ada di mana ya. Itu biasanya bisa rentang antara 4,5 sampai 6 gitu ya. Masing-masing industri akan membuat sesuai dengan rancangan formulasinya masing-masing. Nah, kemudian setelah mengalami proses pencampuran, kemudian pengisian dan proses sterilisasi, karena infus biasanya sterilisasinya harus panas, reaksi degradasi. Ya.
Nah, setelah kemudian selesai disterilkan, ya akan ditentukan kembali pH-nya. Ketika kemudian diketahui pH ini terjadi penurunan, itu ada indikasi kusnya dan levolena. Atau mungkin di dalam uji stabilitasnya ketika sudah dibuat, ya, disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama pada waktu tertentu, kemudian dilakukan pengujian parameter-parameter yang terkait dengan mutunya, salah satunya adalah pH. Nah, ketika didapati bahwa pH-nya sudah turun ya, dari awalnya misalnya dibuat di rentang 4,5 sampai 6, kemudian setelah sekian lama disimpan, dicek lagi pH-nya, didapatkan tinggal sekitar 2,5-3, berarti ada penurunan pH. Nah, ini indikasi ya, ini bahwa glukosanya sudah terurai menjadi 5-HMF, 5-HMF-nya sudah terurai menjadi asam formiat dan levolenat. Ya. Nah, 5-HMF tadi selain bisa membentuk asam formiat dan asam levolenat, ya dalam waktu bersamaan dia juga bisa membentuk suatu bahan berwarna. Ya, mengikuti mengalami reaksi paralel. Ya, besarnya 5-HMF ya menjadi asam formiat dan levolenat itu ditentukan oleh harga K tersendiri. Demikian juga ketika 5-HMF ya bereaksi menjadi bahan berwarna, katanya juga berbeda. Ya, selain paralel pada pembentukan 5-HMF menjadi bahan berwarna dan asam formiat, ketika glukosa ya terdegradasi menjadi polisakarida dalam waktu bersamaan menjadi 5-HMF, ini dia juga sedang mengalami apa yang disebut tadi dengan reaksi paralel. Ya, jadi sudah bisa membedakan ya mana yang termasuk reaksi reversibel, gampang sekali. Kalau reversibel berarti bolak-balik gitu ya. Kalau berurutan nggak cuma terdegradasi di situ tetapi mengalami lagi degradasi gitu ya. Kalau paralel dalam waktu bersamaan selain mengalami hidrolisis tadi mengalami epimerisasi. Ya, kalau di sini selain dia membentuk polisakarida dalam waktu bersamaan dia terdegradasi menjadi 5-HMF. Oke. Nah, sampai ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi ya. Nah, untuk menjelaskan pengaruh suhu terhadap nilai konstanta kecepatan reaksi ya. Di praktikum saudara sudah paham sekali bahwa suhu ini bisa mengubah nilai konstanta kecepatan reaksi suatu senyawa. Ya, nah untuk bisa menjelaskan itu diperlukan teori tumbukan atau teori tabrakan. Ya, kalau saudara baca di referensi bukunya Simco, itu dituliskan bahwa secara hipotetis idealnya suatu molekul itu bergerak dengan arah dan kecepatan yang sama ya. Apapun kalau selaras arah dan kecepatan sama itu tidak akan terjadi konflik ya, tidak akan terjadi tabrakan ya. Tetapi ketika kemudian salah satu molekul itu berubah arah atau mungkin kecepatannya tidak sama dengan yang lain, maka dia akan menabrak molekul yang, ketika dia kemudian menabrak molekul yang lainnya, molekul yang ditabrak akan menabrak molekul yang lainnya lagi. Maka terjadilah apa yang disebut dengan tabrakan beruntun gitu ya. Ini seringkali terjadi di jalan tol ya, kalau terlalu cepat kendaraannya begitu nutul depannya, yang belakangnya tidak sempat ngerem ya, tabrakan bisa sampai 5-8 mobil. Tapi kalau di dalam molekul ini molekulnya banyak sekali ya, saling tabrakan. Nah, ketika suhunya ditingkatkan, ya energi kinetik molekul-molekul itu kan bergerak lebih cepat, ya begitu ada satu tabrakan, nabrak yang lain, maka terjadilah tabrakan yang tidak bisa terhindarkan tadi. Ya. Nah, pengaruh suhu ini sudah diteliti oleh Arrhenius pada sekitar tahun 1800-an, ya. Kita juga sudah mempelajari dan membuktikan bahwa setiap kenaikan 10 derajat Celcius, ya suhu percobaan, itu akan mengakibatkan kenaikan nilai K 2-3 kalinya. Ya. 2-3 kalinya. Bagaimana rumusnya? Ini sudah hafal di luar kepala ya. Karena di praktikum sudah bolak-balik dijelaskan gitu ya.
Jadi nilai K, konstanta kecepatan reaksi, itu sebanding dengan A, faktor frekuensi kemungkinan terjadinya tabrakan, kalikan dengan eksponen pangkat min EA. EA adalah energi aktivasi, di mana untuk Arrhenius, masih ingat ya, tipikal Arrhenius, nilai EA-nya berada dalam rentang berapa sampai berapa? Kalau di praktikum biasanya, masih ingat? Berapa kilokalori per mol sampai berapa kilokalori per mol? Kalau dihitung-hitungan kemarin pada waktu laporan praktikum berapa? Saking banyaknya yang dipelajari sampai lupa semua ya. Berapa? Masih ada yang ingat? Tipikal nilai EA untuk persamaan Arrhenius 10 sampai 30 kilokalori per mol ya. Kalau yang saudara hitung kemarin kan ketemu berapa? Ada yang sekitar 16.000 kalori per mol ya, atau sama dengan 16 kilokalori per mol itu ya. Ada juga yang sekitar 14 gitu ya. Nah, kalau kita turunkan ya, jadi EA tadi ya, energi aktivasi yang terlibat ya di dalam proses degradasi karena kenaikan suhu tadi ya. Kalau yang kita lakukan itu berarti nilai EA hidrolisis dari astosalnya ya. Dibagi dengan R adalah konstanta gas, ini juga sudah hafal di luar kepala ya. Tapi nanti kalau ujian ya pasti akan diberi bantuan ya, nggak perlu nyari-nyari R-nya berapa, harganya di situ sudah dicantumkan 1,987 kalori per derajat mol, sedangkan T adalah suhu absolut dalam derajat Kelvin ya. Sehingga kalau kita turunkan ya rumus ini menjadi bentuk lognya, menjadi log K sama dengan log A min EA per 2,303 dikalikan dengan 1/RT. Masih ingat ya plot Arrhenius, absisnya apa? Ordinatnya apa? Dari persamaan ini sudah bisa langsung terlihat ya, absisnya adalah apa? Sumbu X-nya adalah sepersuhu absolut ya. Sedangkan ordinat atau sumbu Y-nya adalah log K. Angka arah garisnya min ya, min itu dari atas ke bawah, min EA dibagi 2,303 kali 1/R. Sedangkan intercept perpotongan dengan sumbu Y adalah log A ya, log faktor frekuensi kemungkinan terjadinya tabrakan. Kok nggak mau bergerak? Nah, ini ya. Lalu 2,33 kali R. Jadi artinya kalau saudara sudah memiliki nilai K pada 3 suhu berbeda, saudara akan bisa membuat plot Arrhenius dan mendapatkan persamaan ya, regresinya. Dari persamaan regresi yang didapatkan, saudara akan bisa menghitung nilai K pada suhu tertentu ya. Jadi kalau di praktikum kan berapa nilai K di 25 ya, tinggal dilakukan ekstrapolasi, narik garis persamaan regresinya, kemudian dicari ya nilai log K-nya berapa, ketemu K2-nya berapa. Nah, rumus Arrhenius ini selain bisa digunakan untuk menghitung harga K ya, pada suhu tertentu dia juga bisa digunakan untuk menghitung berapa energi aktivasi yang terlibat di dalam reaksi tersebut ya. Tadi sudah disebutkan ya, rentangnya antara 10 sampai 30 kilokalori per mol. EA bisa dihitung ketika persamaan regresi sudah didapatkan, maka EA-nya adalah dari nilai slope ya, slope persamaan garis yang ada kalikan dengan 2,303 kalikan dengan R ya, di mana R adalah konstanta gas, besarnya 1,987 kalori per derajat mol. Selain dengan menggunakan plot Arrhenius, bisa juga dimasukkan ke dalam persamaan Arrhenius untuk menghitung nilai konstanta kecepatan reaksi pada suhu tertentu ketika nilai K1 pada suhu yang lain sudah diketahui
Ya, jadi dengan menggunakan perbandingan log K2 per K1 sama dengan EA per 2,303 R dikalikan dengan T2 dikurangi T1, di mana T1 ini merupakan suhu di mana nilai K1-nya sudah diketahui, dibagi T2 kali T1. Nah, yang perlu diperhatikan ketika menggunakan rumus ini, nilai EA-nya harus diketahui, ya, karena kalau nilai EA nggak diketahui, saudara tidak akan bisa menghitung nilai K2-nya. Ya, nah, untuk menghitung nilai EA tadi kalau ada 3 harga K pada suhu berbeda, kita cari plot Arrhenius, ketemu persamaannya, maka EA-nya bisa dihitung tadi. Nah, sekarang bagaimana hubungan T setengah dengan K? Ya, untuk persamaan orde 1, T setengah itu sebesar 0,693 dibagi K. Ya. Atau kalau kita buat dalam bentuk lognya, ya, kita pertukarkan K-nya ada di sisi kiri, T setengahnya ke bawah, maka bentuknya menjadi log K sama dengan log 0,93 dikurangi log T setengah. Ya. Dengan memasukkan nilai Arrhenius tadi, ya, log K dari persamaan Arrhenius, maka didapatkan persamaannya menjadi seperti ini. Ya, log T setengah sama dengan log 0,693 dikurangi log A plus EA per 2,303 kali R kali seperti. Nah, karena log 0,693 min log A ini selalu konstan, maka persamaannya bisa dituliskan seperti ini. Ya. Jadi ini slope-nya, sedangkan ini ya slope-nya EA per 2,303 kali R. Ya. Kemudian ini ya, karena selalu konstan dituliskan sebagai konstante. Sehingga plot hubungan antara sepersuhu absolut versus log T setengah didapatkan suatu angka arah garis, ya, slope-nya positif dengan nilai EA per 2,303 kalikan R. Nah, ada istilah Q10 ya. Q10 ini bisa digunakan untuk memprediksi nilai safe life ya. Ketika suatu senyawa sudah diketahui nilai K-nya pada suhu tertentu ya. Jadi Q10 ini merupakan faktor yang menghasilkan peningkatan K untuk setiap peningkatan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Misalkan ya, saudara harusnya menyimpan sediaannya itu pada suhu 20 derajat Celcius, tetapi karena ada kelalaian ya, pada kuliah tamu disebutkan pada proses pendistribusian bisa saja dia masuk ke dalam mobil box, di mana mobil box ini mengalami peristiwa pemanasan ya selama proses pengiriman ya, bisa naik suhunya sampai 10 derajat Celcius ya. Nah, ini kan berarti safe life-nya akan berkurang gitu ya. Berkurangnya sampai berapa? Nah, ini bisa diprediksi dengan Q10 ini. Ya, jadi Q10 itu sebanding dengan nilai K ya. Kalau K pada suhu tertentu sudah kita ketahui, maka Q10 sama dengan K dari T plus 10 dibagi dengan KT. Atau Q10 ya bisa dituliskan sebagai ini ya, eksponen pangkat min EA per R dikalikan dengan ya seperti plus 10 kali seperti ya. Nah, Q10 ini proporsional dengan nilai EA ya. Jadi dari tabel ini saudara bisa lihat di sebelah kiri sendiri ini adalah nilai energi aktivasi. Kalau kita lihat beda satuannya dengan yang kolom sebelahnya ya. Jadi Wengki nya di 50, 80, 100 kilojoule per mol ya, semakin ke bawah nilai EA semakin besar. Kalau kita buat dalam bentuk kilokalori per mol ya menjadi 12, 20 sampai dan 24 ya. Tadi kan katakan bahwa Arrhenius itu berada pada rentang 10 sampai 30 ya, tetapi nilai EA di tabel ini berada dalam rentang 12 sampai 24. Nah, ketika kemudian saudara mengalami ya suatu sediaan yang harusnya disimpan pada suhu 20, kemudian ternyata ya karena adanya tadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, sediaannya berada pada suhu 30. Berarti ada peningkatan suhu sampai 10 derajat Celcius. Nah, nilai Q10-nya ini tergantung nilai EA-nya. Ketika nilai EA-nya
berada pada sekitar 12, maka faktor Q10-nya adalah ketemu 2. Kalau EA-nya sekitar 20, faktor Q10-nya adalah 3,1, dan kalau 24 ya meningkat lagi menjadi 3,9. Di kolom berikutnya ya, pada peningkatan suhu tetapi pada suhu yang lebih tinggi yaitu dari 60 menuju 70, kita melihat ya faktor Q10 lebih kecil dibandingkan dari yang di 20 menjadi 30 ya. Contoh daripada perhitungan Q10 nanti bisa dilihat pada buku Martin ya. Bagaimana saudara bisa memprediksi suatu senyawa yang mengalami perubahan penyimpanan pada suhu yang berbeda ya akan mengalami perubahan di nilai shelf life-nya. Misalkan kita mempunyai suatu sediaan ya yang harusnya simpan di suhu kamar, kemudian ternyata dimasukkan ke suhu kulkas, refrigerator ya. Nilai pada orde suhu akan menurun ya. Dan shelf life-nya kalau nilai K-nya menurun kan gitu ya. Kalau suhunya diturunkan ya maka akan terjadi penurunan nilai K. Shelf life-nya bisa meningkat sebesar 2 sampai 4 kalinya setiap 10 derajat Celcius ya. Jadi bisa diprediksi dengan menggunakan perhitungan ini. K pada T-10 sama dengan KT. KT ini tentunya sudah kita ketahui, sedangkan Q10-nya tadi tergantung dari berapa besar energi aktivasi yang terlibat di sana ya. Nah, kalau K di T10 -10 ini sudah bisa kita hitung, maka kita juga bisa memprediksi ya nilai shelf life-nya T90 pada suhu minus 10 derajat dari seharusnya. Demikian juga untuk waktu paruh akan meningkat dengan menurunnya suhu. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ingin tanyakan. Saya akan mengganti PPT-nya ya. PPT-nya saya ganti di PPT kedua. Saya stop share terlebih dahulu. Ya, untuk PPT kedua apakah sudah bisa dilihat dari tempat saudara? Sudah terlihat. Ya, tinggal di slideshow ya. Ya, baik. Yang kedua, kalau tadi ya, bahwa suhu bisa mempengaruhi nilai konstanta kecepatan reaksi, dan ketika kita berbicara mengenai pengaruh suhu terhadap K, dikaitkan dengan teori tumbukan atau tabrakan. Ya. Nah, ketika kemudian kita bicara mengenai pengaruh solvent ya terhadap nilai konstanta kecepatan reaksi, yang kita gunakan pendekatannya adalah teori keadaan transisi. Nah, pada teori keadaan transisi, di mana reaktan A bereaksi dengan B, dia tidak langsung membentuk menjadi suatu produk, ya, tetapi harus melewati keadaan transisi yang dituliskan sebagai A titik B star di sini, ya. Nah, ada 3 asumsi nanti yang bisa dilihat untuk keadaan transisi ini, sehingga kita bisa prediksikan apakah lebih cepat ataukah justru lebih lambat, ya, ketika kondisi keadaan transisinya seperti itu. Nah, karena setiap pelarut ya itu mempunyai nilai polaritas, nilai kekuatan ionik, konstanta dielektrik, nanti kita bisa melihat bahwa faktor-faktor ini juga akan berpengaruh terhadap nilai K-nya. Nah, ini tadi yang ada 3 asumsi dalam kecepatan reaksi. Yang pertama, ketika A dan B harus melalui suatu keadaan transisi dengan energi lebih besar, di
dibandingkan keadaan mula-mula. Keadaan mula-mula itu ketika dia masih berada dalam keadaan reaktan, R ya, maupun akhir. Akhir itu ketika dia sudah menjadi suatu produk. Ya, itu asumsi yang pertama. Yang kedua, molekul pada keadaan transisi berada dalam keseimbangan dengan molekul pada keadaan mula-mula. Oleh karena itu tadi digambarkan ya, bahwa keadaan transisi itu berada dalam keseimbangan dengan keadaan mula-mula. Ya. Nah, asumsi yang ketiga ini yang juga akan menentukan ya cepat tidaknya reaksi itu adalah kecepatan reaksinya proporsional dengan konsentrasi molekul dalam keadaan transisi. Jadi sebetulnya yang menentukan cepat tidaknya degradasi atau reaksi itu adalah kondisi atau konsentrasi molekul dalam keadaan transisi ini. Ya. Jadi kalau kita coba gambarkan kurvanya ya, jadi kalau kita lihat absisnya adalah koordinat reaksi dan ordinatnya adalah energi bebas per mol. Tadi keadaan mula-mula itu disebutkan sebagai reaktan, ya posisinya ada di sini. Sedangkan keadaan akhir itu adalah produk, posisinya di sini. Ya, tadi dikatakan bahwa keadaan transisi itu mempunyai energi yang lebih tinggi dibandingkan dari keadaan awal maupun akhirnya. Asumsi yang kedua tadi keadaan transisi berada dalam kesetimbangan dengan keadaan awalnya. Dan asumsi yang ketiga tadi bahwa konsentrasi keadaan transisi ini akan menentukan ya cepat lambatnya kecepatan reaksinya. Ya. Oleh karena itu kalau kita memiliki suatu senyawa ya kemudian dia mengalami degradasi tadi harus mengalami berada pada keadaan transisi. Keadaan transisi kurang polar dibandingkan dengan keadaan awal, maka ketika senyawa ini dimasukkan ke dalam media yang memiliki polaritas lebih tinggi daripada polaritas lainnya, misalnya air gitu ya, keadaan transisinya lebih rendah dibandingkan A ketika dimasukkan ke dalam pelarut air, yang terjadi tadi ya energi bebasnya akan menjadi melambung ke atas ya. Mengapa melambung ke atas? Saudara masih ingat ketika belajar di kelarutan bahwa senyawa-senyawa yang memiliki polaritas kurang lebih sama akan lebih mudah larut ya. Nah, ketika kemudian polaritas antara senyawa yang diteliti dalam hal ini mengalami degradasi dengan polaritas daripada pelarutnya berbeda, maka yang terjadi tadi ya energi bebasnya menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya ya. Jadi kalau normal seharusnya ada di sini, dia melambung ke atas. Nah, kalau ke atas untuk bisa sampai pada produk ini butuh waktu yang lebih cepat atau lebih lama? Kalau saudara mempunyai ya ordinat tadi, keadaan transisinya kurang polar dibandingkan keadaan mula-mula, kemudian saudara masukkan ke dalam suatu pelarut dengan polaritas ya yang lebih tinggi, maka terjadi tadi ya energi bebasnya melambung sampai di atas sini. Ya, ketika melambung sampai di atas sini ya, pertanyaan saya untuk bisa sampai ke produk butuh waktu yang lebih lama atau lebih cepat dibandingkan posisi di sini? Lebih lama. Lebih lama, betul sekali. Ya, lebih lama. Lebih lama atau dengan kata lain nilai K-nya itu lebih kecil. Itu terjadi pada kloramfenikol ya. Jadi kalau saudara lihat kloramfenikol itu merupakan suatu senyawa yang memiliki struktur asil ya. Minggu lalu kita sudah belajar kalau ada struktur asil itu mudah mengalami hidrolisis ketika dia ada di dalam lingkungan air. Tetapi yang terjadi adalah ketika saudara membuat kloramfenikol dalam sediaan cair dengan pelarut air ya tadi ya, karena keadaan transisi kloramfenikol kurang polar dibandingkan keadaan awalnya, ketika kemudian dimasukkan ke dalam air terjadilah tadi ya peningkatan energi bebas sehingga dia lebih stabil di dalam air dibandingkan ketika dia dimasukkan dalam media propilin glikol. Di dalam media propilin glikol ya,
di mana sama-sama ya polaritasnya tidak terlalu polar ya, dia akan mudah sekali berinteraksi. Akibatnya tadi ya energi bebasnya lebih rendah dari seharusnya untuk sampai ke produk itu lebih cepat, atau dengan kata lain dia lebih tidak stabil di dalam pelarut propylene glikol tadi. Hal yang sebaliknya tentunya terjadi. Jadi artinya ketika kita mempunyai suatu senyawa ya mengalami degradasi, kemudian keadaan transisi dia lebih polar ya dibandingkan keadaan awalnya. Ketika dia dimasukkan di dalam media yang bersifat polar sama polar, maka energi bebasnya akan menurun ya. Ketika energi bebas menurun, maka dia menjadi lebih tidak stabil ya. Atau untuk bisa menjadi produk dibutuhkan waktu yang lebih pendek ya. Itu adalah terkait dengan bagaimana ya solvent dalam hal ini parameter polaritas berpengaruh terhadap nilai K tadi. Ya, penjelasannya seperti itu. Nah, yang kedua, kalau saudara mempunyai sediaan dalam bentuk larutan, di mana komponen-komponen yang terlarut itu merupakan senyawa-senyawa yang bermuatan, maka kekuatan ionik ini juga akan berpengaruh terhadap nilai A, di mana K adalah konstanta kecepatan reaksi, K0 adalah konstanta kecepatan reaksi pada larutan tak terhingga encer. Ya, saudara tahu kalau larutan tak terhingga encer, muatannya bisa dikatakan yang mendekati 0 atau mu-nya kekuatan ioniknya 0, gitu ya. Ditambah 1,02 set A adalah muatan reaktan A, set B adalah muatan reaktan B kali akar mu-nya ya. Mu ini melambangkan kekuatan ionik tadi ya. Masih ingat ya kekuatan ionik? Bagaimana cara menghitungnya? Ada yang masih ingat? Mu sama dengan setengah dari total konsentrasi ya spesies kali valensi kuadrat ya ditambah dengan konsentrasi yang lain. Jadi kalau ada NaCl 0,1 molar gitu ya, NaCl akan terdisosiasi menjadi Na plus dan Cl min ya. Di mana valensi Na itu 1, Cl juga 1. Sehingga kalau konsentrasinya 0,1 molar, berapa nilai mu atau kekuatan ioniknya? Ada yang mau jawab? Tadi pagi ada yang bisa? Ini sudah pernah saudara pelajari mestinya ya. Di kimia dasar, di SMA gitu ya. Gimana? Mu-nya sama dengan berapa? Mu sama dengan kalau misalnya punya NaCl 0,1 molar ya. NaCl terdisosiasi menjadi Na plus dan Cl min, gitu ya. Jadi mu-nya sebesar setengah kali total jumlah konsentrasi Na-nya berapa? 0,1 ya. Na-nya 1 dikuadratkan ditambah dengan 0,1 kali 1 kuadrat, gitu ya. Ketemu berapa? Setengah kali 0,2, mu-nya adalah 0,1. Ya. Nah, ternyata kekuatan ionik ini tidak hanya berpengaruh terhadap kelarutan, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas. Oleh karenanya, kalau saudara menentukan stabilitas suatu senyawa dalam keadaan terlarut, penting diperhatikan ya, apakah kekuatan ionik atau mu-nya dalam posisi yang sama atau berbeda. Nah, ini bisa dikendalikan biasanya untuk menyamakan nilai mu itu dengan menambahkan suatu senyawa yang bersifat netral, NaCl ya. Jadi supaya nanti nilai mu antara perlakuan satu dengan yang lainnya sama gitu ya, maka ditambahkan NaCl. Misalkan dibuat nilai kekuatan ioniknya sama-sama di 0,1. Kita hitung dulu ya, yang sudah dimiliki berapa, untuk menjadi 0,1 perlu ditambahkan NaCl-nya berapa ya. Sehingga tadi mu-nya menjadi sama antar pelakuan dan tidak akan menyebabkan
perubahan mempengaruhi nilai K yang sedang kita teliti tadi. Ya, jadi pada larutan yang tak terhingga encer tadi mu-nya 0 ya. Kalau mu-nya 0 berarti ya nilai K-nya tidak dipengaruhi oleh kekuatan ioniknya gitu ya. Tetapi pada larutan-larutan yang mempunyai muatan ini harus diperhitungkan gitu ya. Nah, ketika set A, set B-nya mempunyai muatan yang sama, artinya sama-sama bermuatan positif atau sama-sama bermuatan negatif gitu ya, maka yang terjadi bagaimana kira-kira? Tidak akan mengubah notasi di sini ya. Jadi artinya plot hubungan antara akar mu sebagai absis versus log K menghasilkan angka arah garis ke atas ya, positif ke atas. Artinya apa? Ketika muatan reaktannya sama, ya, dengan semakin bertambah besarnya kekuatan ionik, maka yang terjadi adalah nilai K-nya semakin lebih besar atau lebih kecil. Bisa dipahami apa yang saya omongkan? Kalau saudara mempunyai ya reaktan yang muatannya sama, tidak akan mengubah notasi positif di sini. Jadi artinya ketika saudara buat plot hubungan antara akar mu sebagai absis ya, akar mu sebagai absis dan log K sebagai ordinat ya, angka arah garisnya tadi bagaimana? Tetap positif ke atas ya. Nah, kalau angka arah garis ke atas, saudara perhatikan ya, absisnya diperbesar, nilai K-nya menjadi besar atau kecil? Besar. Ada yang mendengarkan saya kah atau masih bingung? Coba saudara buat grafik seperti pada waktu penentuan kinetika reaksi dengan membuat grafik gitu ya. Itu kan selalu ada absis, ada ordinat ya. Absisnya saudara tuliskan sebagai akar mu. Ordinatnya log K. Ya, slope-nya adalah positif dari bawah ke atas. Sehingga dari situ saudara bisa langsung tangkap ya. Kalau mu-nya semakin besar itu kan berarti semakin ke kanan gitu ya. Kalau angka arah garisnya itu bawah ke atas, maka K-nya bagaimana? Saudara mendapati nilai K? Nilai log K-nya makin besar. Iya. Nilai K? Iya, betul sekali. Ya, ada yang jawab satu. Yang jawab ini pasti paham apa saya omongkan. Sebaliknya kalau set A, set B-nya bermuatan berlawanan, ya A-nya bermuatan positif, B-nya bermuatan negatif, atau sebaliknya negatif positif, ya. Negatif ketemu positif, ya. Hasilnya negatif. Negatif ketemu positif juga di sini, ya. Hasilnya juga negatif. Jadi artinya ketika kemudian muatan set A, set B itu berlawanan, gitu ya, maka saudara dapati angka arah garisnya adalah ke bawah, ya, dari atas ke bawah. Itu sebabnya ketika saudara mempunyai suatu reaktan yang berlawanan, saudara naikkan nilai mu-nya, kekuatan ioniknya dinaikkan, maka akan saudara dapati nilai K-nya bagaimana? Lebih kecil. Ya, yang menjawab pasti paham ya apa yang saya maksudkan. Nah, tadi oleh karena itu yang namanya kekuatan ionik itu nanti kalau sudah masuk ke penelitian laboratorium di bagian R&D untuk melihat bagaimana ya pengaruh kekuatan ionik terhadap stabilitas perlu dilakukan tadi ya bermacam-macam percobaan dengan menggunakan bermacam-macam kekuatan ioniknya tadi ya. Kalau tadi ya bisa nilai K-nya itu semakin turun, bisa
justru sebaliknya. Nah, tentunya di dalam formulasi nanti saudara akan mencari ya kondisi di mana nilai K-nya paling kecil, itu adalah yang paling stabil. Nah, ini prakteknya nanti ya bisa deskripsi atau nanti kalau masuk industri masuk di bagian R&D, maka kekuatan ionik ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai konstanta di elektrik ya? Jadi dari rumus ini ln K adalah konstanta kecepatan reaksi sama dengan ln K epsilon tak terhingga. Konstanta kecepatan reaksi pada konstanta di elektrik tak terhingga dikurangi N adalah bilangan Avogadro, ZA, ZB sama tadi ya, muatan dari reaktan A dan B, E di sini adalah satuan muatan listrik kuadrat dibagi dengan R, konstanta gas ya, T adalah suhu absolut, R star apa kira-kira? Jari-jari ya, dalam bentuk kompleks teraktivasi, dikalikan dengan seper epsilon, seper konstanta di elektrik. Kembali lagi saudara coba buat plot hubungan antara absisnya adalah seper epsilon dengan ordinatnya adalah ln K, didapatkan angka arah garis minus ketika apa? Muatan set A dan set B sama. Jadi ketika sama-sama negatif, ketika sama-sama positif ya, negatif ketemu negatif, hasilnya negatif ketemu negatif hasilnya apa? Positif ketemu positif hasilnya positif ya. Kemudian positif ketemu negatif hasilnya tetap negatif ya. Jadi ketika muatannya sama, angka arah garisnya negatif, maka dengan semakin bertambahnya konstanta di elektrik ya, saudara sudah belajar macam-macam pelarut konstanta di elektrik terbesar itu ada pada air gitu ya. Konstanta di elektriknya semakin besar, ln K-nya semakin besar atau semakin tidak stabil. Sebaliknya ketika nanti didapatkan muatannya berlawanan ya, positif ketemu negatif ya, hasilnya negatif. Ya, negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Sehingga untuk yang berlawanan angka arah garisnya adalah ke atas. Artinya dengan semakin bertambahnya nilai konstanta di elektrik pelarut itu akan menurunkan nilai K-nya atau semakin stabil. Nah, sekarang bagaimana kalau salah satu tidak bermuatan atau disebut sebagai dipol ya? Rumusnya berubah menjadi seperti ini. Ya, jadi ZB-nya hilang karena dia tidak bermuatan, diganti dengan ya dikuadratkan pada set A-nya dan ada pembagi 2 di sini. Ya. Kemudian ada pengalinya yaitu seper RA. RA di sini adalah jari-jari dalam keadaan awal dikurangi jari-jari ya, terbentuk kompleks teraktivasi. Pada kondisi di mana salah satu molekulnya bersifat dipol, ya kalau saudara coba buat plot hubungan antara absis, ya berupa seper epsilon dan ordinatnya adalah ln K, angka arah garisnya positif, itu artinya dengan semakin bertambahnya konstanta di elektrik, maka nilai K-nya semakin rendah atau semakin stabil. Bisa dilihat dari contoh di sini. Ya. Jadi pada contoh di sini ini merupakan komposisi larutan glukosa tidak bermuatan pada konsentrasi 0,278 dalam suasana asam, berarti ada muatan positif di sana ya. pH 1,27 dan suhu 100 derajat Celcius bisa kita lihat ya. Tabel di sini kalau kita lihat paling kiri ini menyatakan berapa komponen daripada pelarut yang digunakan. Jadi pada waktu persen berat dioksannya 0, kalau 0 berarti tidak ada dioksan ya. Yang ada di dalam pelarutnya apa? Air. Air saja. Nah, karena suhunya 100, nilai konstanta di elektriknya tidak seperti yang biasa saudara jumpai ya. Karena nilai konstanta di elektrik ini juga dipengaruhi oleh suhu ya. Yang biasa saudara jumpai kan di sekitar suhu 25-30, nilai konstanta di elektrik air ada di 78-80 gitu ya. Nah, kemudian ya setelah ditambah dioksan sebanyak 9,98%, konstanta di elektriknya turun ya,
Demikian seterusnya sampai di 49,32% berat dioksan, konstanta dielektriknya turun ya. Nah, setelah diteliti, dicoba ternyata didapatkan nilai K seperti ini ya. Cocok enggak dengan apa yang sudah dijelaskan di awal? Untuk suatu senyawa yang salah satu tidak bermuatan atau dipol, dengan semakin bertambahnya konstanta dielektrik, berarti semakin ke atas ya, nilai K-nya semakin kecil. Nah, ini ternyata terjadi seperti ini. Ya. Dari penelitian ini tentunya saudara menyadari bahwa untuk nantinya memformulasi sediaan dalam bentuk cair, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan agar tadi ya stabilitas sediaannya menjadi panjang, yaitu dengan memperhatikan tadi polaritas, kekuatan ionik, kemudian juga nilai konstanta dielektriknya. Yang berikutnya masih terkait dengan kalau sediaannya berada dalam bentuk larutan ya. Kalau dalam bentuk padatan, saudara tidak usah pusing-pusing cari pH-nya ya. Ini kalau bentuknya adalah apa? Bentuknya adalah dalam bentuk larutan, maka pH stabilitas optimal itu menjadi perhatian dari formulator. pH merupakan parameter penting yang mempengaruhi kecepatan hidrolisis dalam formulasi sediaan cair. Nah, hidrolisis dapat dikatalisis oleh adanya asam spesifik, ya. Jadi kalau pH-nya itu berada pada pH asam, itu biasanya konsentrasi dari ion H+-nya lebih banyak dibandingkan ion OH-nya ya. Dan pada kondisi seperti ini dia bisa mengkatalisis senyawa yang ada di dalamnya. Nah, katalisis yang disebabkan oleh ion H+ ini yang disebut sebagai katalisis asam spesifik. Sebaliknya kalau pH-nya sangat basah, berarti konsentrasi OH-nya kan sangat besar ya. Nah, pada kondisi seperti ini, suatu senyawa bisa dikatalisis, ya, degradasinya oleh adanya basa spesifik. Ya, jadi harus perlu diingat, ya, kalau katalisisnya oleh konsentrasi H+ itu asam spesifik, kalau OH- itu basa spesifik. Nah, seringkali di dalam mempertahankan pH sediaan, ya, jadi kalau saudara nanti mau membuat sediaan pada pH tertentu, pasti saudara akan cari ya bagaimana profil pH stabilitas dari senyawa tersebut. Ketika kemudian mendapati bahwa rentang pH stabilitasnya itu sangat sempit ya, jadi artinya bergeser ke kiri, sedikit ke kiri itu akan meningkatkan K, bergeser sedikit ke kanan meningkatkan K, maka tidak ada jalan lain supaya stabilitasnya lebih panjang, saudara harus memasukkan dapar ke dalamnya ya. Nah, itu kenapa kemudian ya pada kimia saudara mempelajari mengenai dapar. Aplikasinya kalau untuk bentuk sediaan adalah di sini ya. Nah, untuk memilih dapar itu juga harus ada ya strateginya. Apa yang saudara lakukan ketika misalnya saudara akan membuat suatu sediaan di mana pH stabilitasnya hanya ada pada satu unit, yaitu pada pH 6 ya. Langkah apa yang akan saudara lakukan untuk memilih buffernya? Ayo diaplikasikan apa yang sudah dipelajari di semester sebelumnya. Gimana? Saudara mengeterapkan milih pH-nya, milih daparnya gimana? Apa yang menjadi pertimbangan saudara? Dapar itu kan macam-macam ya. Ketika milih dapar pertama kali yang saudara lihat apanya? Kalau saudara diminta buat dapar pada pH 6 gitu ya. Dapar apa yang akan dipilih? Apa yang saudara perhatikan dari dapar itu? Ayo, lebih dari 120 peserta ada di sini. Ada yang mau jawab?
banyak yang menutup kamera juga. Saya enggak tahu ini menutup kamera ini tidur apa mendengarkan. Izin coba, Bu. Iya, suaranya siapa ini? Ruby. Oh iya, Mungkin silakan yang Ruby. pertama dilihat kita pakai jenis daparnya itu apa dulu ya. Kayak misalkan apa itu dapar fosfat atau asetat, terus konsentrasinya berapa. Oke, kalau misalnya kita mau dapar fosfat tadi ya, masih ingat ya di pelajaran awal fosfat itu mempunyai berapa nilai pKa daparnya? Dua. Masih ingat? Kurang. Kalau cuma 2 kurang. Berapa? 3. Ya, 3. pKa 1, ya saya bantu ya. Misalnya pKa 1 ada di nilainya ada di sekitar 2. pKa 2 di sekitar 6,8, pKa 3 di sekitar 12. Saudara akan membuat larutan di pH 6. Mana di antara dapar fosfat itu yang akan saudara gunakan? Yang pKa-nya 2, yang pKa 2. Iya, pKa 2. Jadi yang mendekati nilai pH yang akan dibuat tadi, ya. Efektif itu biasanya plus minus 1 unit di atas atau di bawah nilai pH yang akan kita dapar tadi. Nah, selain tadi sudah menentukan nilai dapar yang sesuai, tahap berikutnya perlu dilihat ya, apakah dapar yang digunakan ini justru menyebabkan katalisis ya. Katalisis, kalau katalisis yang disebabkan dapar bukan lagi katalisis asam basa spesifik, tetapi namanya katalisis asam basa umum. Ya, bagaimana bisa mengetahui bahwa dia mengkatalisis senyawa yang akan didapar? Lakukan percobaan. Ya, artinya dengan membuat beberapa konsentrasi dari dapar, kemudian diikuti ya stabilitasnya. Ketika konsentrasinya meningkat, nilai K-nya tetap atau tidak? Ya, kalau tetap berarti dia tidak memiliki aktivitas sebagai katalisis. Tapi kalau dengan meningkatnya kadar daripada dapar yang digunakan, nilai K-nya meningkat, ini indikasi ya bahwa dapar yang kita gunakan mengkatalisis senyawa yang sedang kita dapar tadi. Nah, tentunya ini menjadi problema, harus dipikirkan bagaimana mengganti dapar lain yang tidak mengkatalisis tadi. Ya, kalau dapar pKa 2 yang digunakan berarti komposisinya apa dan apa untuk pKa 2 fosfat? Ya, belajar jangan dihafal supaya tidak membebani pikiran, tetapi konsepnya kemarin gitu kan ya, berkali-kali. Masih ingat rumus asam fosfat itu seperti apa ya? Mulai dari rumus ya. Ini dari SMA itu ya, yang jago-jago kimia apal ya, asam fosfat rumusnya H3PO4. Kalau pKa 1 berarti ya komponen daparnya apa dan apa? Kan kalau dapar itu terdiri dari asam lemah dengan garamnya gitu ya. Asamnya apa, kemudian garamnya apa? Asamnya H plus garamnya Gimana? 4 Loh, H2PO4 sama NaOH. ini ngomongkan komponen dapar dari fosfat. Jadi tidak pakai yang lainnya. Ada asam lemahnya pasti H3PO4. Kalau pKa 1 ya bentuk garamnya apa? Garamnya adalah apa? Ayolah, belajar dapar sampai ngitungnya, aduh berlembar-lembar latihannya, ketika diaplikasikan tidak bisa gimana nanti ya. H3PO4 ditambah H2PO4 min. Ya, min ini bisa ya dalam bentuk garam, natrium atau kalium, tapi yang lebih banyak adalah natrium. Jadi bentuknya menjadi natrium dihidrogen fosfat. Itu kalau untuk yang pKa 1 ya. Kalau pKa 2
Yang tadinya jadi garam, sekarang dia jadi asam. Ya, karena masih ingat ya, suatu asam adalah senyawa yang dapat apa? Konsep kembali, balik. Suatu senyawa asam adalah senyawa yang dapat melepaskan kalau basa yang dapat menerima H+, kan gitu ya, bolak-balik dijelaskan seperti itu ya. Sehingga kalau saudara ditanya komposisi pKa2 untuk dapar fosfat apa dan apa ya? Gampang kan? Yang tadinya tadi jadi garam, dia jadi asam sekarang ya. Garamnya tadi kan di pKa1 tadi H2PO4- ya. Maka dia sekarang jadi asam ya. Sedangkan garamnya tadi menjadi HPO4-2-. HPO4-2- atau dinatrium hidrogen fosfat ya. Demikian juga untuk nanti yang pKa3-nya. Itu tadi yang saya katakan jangan dihafalkan, konsepnya yang dipahami supaya tidak membebani pikiran. Gitu ya. Baik, kembali lagi ke ini ya, materi. Jadi untuk mempertahankan pH larutan bisa digunakan dapar. Nah, kalau dapar bertindak sebagai katalisis, maka dia disebut sebagai katalisis, ini ada yang keliru ya, asam umum atau basa umum. Sehingga persamaan konstanta kecepatan reaksi yang dikatalisis oleh asam basa spesifik maupun asam basa umum itu bisa dituliskan sebagai K observasi, ya, K obs, sama dengan K0. K0 ini adalah apa? Nilai K dalam keadaan tidak terkatalisis ditambah dengan KH plus kali H plus, ini adalah nilai K pada saat dikatalisis oleh asam spesifik. KOH min kalikan kadar OH min, ini adalah nilai K pada saat dia dikatalisis oleh basa spesifik. KHX kalikan HX, ini adalah ketika dia dikatalisis oleh asam umum, ya. Dan KS min dikalikan S min, ini adalah ketika dia dikatalisis oleh basa umum ya. Jadi rumus K-OPS-nya jadi panjang ya, merupakan penjumlahan dari macam-macam nilai K mulai dari tak terkatalisis sampai dikatalisis asam basa dan dikatalisis oleh asam basa spesifik dan dikatalisis oleh asam basa umum. Ya. Ini adalah gambaran ya tadi mengenai ya efek konsentrasi dapar. Kalau saudara lihat pada absisnya ini ya, jadi mulai dari tidak ditambahkan dapar, ya, tidak ditambahkan dapar, nanti nilai K-nya itu bisa dilihat ya, yang memotong suhu Y, kemudian ditingkatkan kadar daripada buffernya 0,02 sampai 0,12, dilakukan terhadap kecepatan hidrolisis dari siklosidomin, ya. Dilakukan pada berbagai rentang pH, paling atas sendiri ini dilakukan pada pH 3, pH 4, pH 5, dan pH 6. Ya. Bisa saudara lihat bahwa dengan semakin meningkatnya kadar dapar, ya, pada pH yang lebih asam, bagaimana pengaruhnya dibandingkan yang lebih ke arah netral, yaitu pH 6. Kalau lihat grafik seperti ini, apa yang bisa saudara simpulkan? Di pH 3 bagaimana? Di pH 3, slope-nya semakin bagaimana? Semakin besar. Slope yang semakin besar menunjukkan ini apa? Proses degradasi berlangsung dengan cepat. Ya. Jadi efek katalitik pada pH 3 itu lebih besar dibandingkan dengan pH-pH yang ada di atasnya. Untuk yang ada di sebelah ini merupakan profil pH log kecepatan degradasi dari kodein sulfat yang dilakukan pada suhu 60, 80, 100 ya. Kalau kita lihat profil pH kecepatannya membentuk huruf U ya. Ini menguntungkan kalau mau dibuat dalam bentuk larutan, kita tidak perlu lakukan penambahan dapar, tinggal adjust aja pada pH di tengah ya. Kenapa di tengah? Supaya nanti ketika ada sedikit pergeseran ke arah pH asam atau basa, nilai K-nya tidak berubah. Ya. Nah, ini yang garis titik-titik ini merupakan
profil pH kecepatan dari kodein sulfat ya ketika kemudian diproyeksikan dengan menggunakan Arrhenius seperti ini ya. Nilai K-nya jauh lebih rendah tentunya dibandingkan pada suhu-suhu yang ada di atasnya. Tetapi dari sini kita sudah bisa melihat tadi ya profil pH kecepatan di mana pH stabilitas optimal dari kodein sulfat itu berada dalam rentang yang cukup panjang ya. Kalau kita lihat itu antara ya sekitar 1 sampai 8 nilai K-nya sama. Nah, sekarang persamaan kecepatan eksperimental dengan katalisis asam basa spesifik bisa kita tuliskan sebagai Kops sama dengan K0. K0 itu K tak terkatalisis ditambah dengan nilai K H plus kalikan dengan konsentrasi H plusnya ditambah nilai K yang dikatalisis oleh basa spesifik kalikan konsentrasi OH-nya. Pada kondisi pH asam tentunya konsentrasi H plus lebih besar daripada konsentrasi OH-nya sehingga nilai K-nya itu lebih didominasi oleh nilai K yang dikatalisis oleh asam spesifik ya. Sehingga K-nya bisa kita tuliskan sebagai KH plus kalikan dengan konsentrasi H plus pangkat N ya. Kalau kita buat dalam bentuk log-nya menjadi log K sama dengan log KH plus dikurangi min pH. Kalau kita buat plot hubungan antara pH ya antara pH versus log K akan didapatkan angka arah garis minus N ya. Angka arah garisnya dari atas ke bawah ini mengindikasikan bahwa senyawa dikatalisis oleh adanya asam spesifik. Hal sebaliknya terjadi pada kondisi pH basa. Ya, pada pH basa ini tentunya konsentrasi OH- jauh lebih besar dibandingkan H+, sehingga katalisisnya itu disebabkan oleh katalisis basa spesifik. Ya, sehingga nilai K-nya bisa kita tuliskan sebagai KOH- kalikan konsentrasi OH pangkat M. Nah, karena PKW sama dengan pH ditambah POH, maka log K bisa kita tuliskan sebagai log KOH- min M log H+, ya. Jadi pH itu kan sama dengan min log H+, ya min ketemu min, maka di sini menjadi positif. Jadi artinya ketika kita buat plot hubungan antara pH versus log K, didapatkan angka arah garisnya adalah positif M ini tadi. Ada 3 macam profil pH kecepatan degradasi atau pH versus log K, bentuk V, sigmoid, kurva, bentuk lonceng. Ya. Nah, bentuk V ini biasanya dimiliki oleh senyawa-senyawa yang mengalami hidrolisis dan dikatalisis oleh adanya asam spesifik dan basa spesifik tadi. Ya. Jadi dari penjelasan sebelumnya, ketika saudara mendapatkan ya kurva hubungan pH versus log K memberikan angka arah garis sebesar min N tadi ya. Ini berarti dia dikatalisis oleh apa? Asam spesifik. Asam spesifik. Pada saat ya di atas pH 4 kita dapatkan ya angka arah garisnya sebesar plus M, maka dia dikatalisis oleh Basa spesifik. basa spesifik. Pada pH sama dengan 4 tadi ya, ini merupakan posisi K0. K dalam keadaan tidak terkatalisis ya. Jadi spesifiknya seperti ini untuk senyawa-senyawa yang mengalami hidrolisis, kemudian dia dikatalisis oleh adanya asam dan basa spesifik. Ini adalah kurva bentuk sigmoid. Kalau kita lihat hubungan pH versus log K di sini atau nilai K-nya, saudara dapatkan ya paling stabil berada pada pH berapa? Pada pH berapa? 4. Kalau cari yang paling stabil, cari yang nilai K-nya paling kecil apa paling besar? Paling kecil. Iya, paling kecil. Paling kecil di sini pH berapa? 6. Ya. Ya, di sini ya pH 6. Nah, mengapa kemudian ya bisa terbentuk ya sigmoid seperti ini? Nah, ini biasanya dialami oleh senyawa-senyawa yang mengalami disosiasi ya.
Pada waktu kelarutan, saudara sudah belajar bahwa pada pH sama dengan pKa itu 50% berada dalam bentuk terion, 50% dalam bentuk tak terion. Ya, di dalam stabilitasnya itu juga membentuk infleksi, ya lekukan seperti ini, sehingga bisa diperkirakan ini nilai pKa-nya berada di sekitar 4, yaitu pada saat terjadi belokan. Nah, ini adalah gambar profil pH kecepatan hidrolisis dari aspirin pada suhu 25 yang kita pakai untuk praktikum kemarin ya. Saudara bisa melihat bahwa pada pH kurang dari 2 ini ada apa? Bentuk slope min N tadi ya. Ini menandakan bahwa pada pH kurang dari 2 dia dikatalisis oleh adanya asam spesifik. Di atas pH 8 kita lihat ya ada slope ya sebesar plus M. Ini menunjukkan bahwa pada pH di atas 8 dia dikatalisis oleh adanya basa spesifik. Nah, pada pH di sekitar 3,7 sekian ya terjadi tadi ya sigmoid, lekuan. Ya, kalau saudara lihat nilai pKa dari aspirin itu berada di sekitar 3,7 sekian ya. Ini ditunjukkan oleh adanya tadi infleksi atau lekuan dari kurvanya. Ya, kalau kita lihat ini nilai lokannya itu dalam satuan per detik, artinya apa? Nilai konstanta kecepatan reaksinya itu sangat-sangat apa? Menunjukkan sangat-sangat dia tidak stabil ya, hanya dalam satuan per detik ya. Itu sebabnya kalau saudara melihat aspirin hampir bisa dikatakan tidak ada yang berada dalam bentuk larutan ya, karena tadi ya adanya larutan dia mudah terhidrolisis maka akan mempercepat terjadinya degradasi. Nah, untuk menghindari terjadinya itu kita bisa membuat dalam bentuk padatan ya. Ini adalah bentuk lonceng tadi dialami oleh suatu senyawa yang mengalami 2 kali disosiasi. Disosiasi pertama di sekitar 7,5, disosiasi kedua di sekitar 8,5 ya. Kalau ditanya berapa nilai K stabilitas optimalnya ada di pH 6 yang nilai K-nya paling kecil. Nah, yang berikutnya yang bisa mempengaruhi nilai konstanta kecepatan reaksi adalah cahaya. Energi radiasi cahaya bisa diabsorpsi oleh molekul-molekul ya sehingga menjadi bentuk tereksitasinya. Absorpsi satu kuantum radiasi menyebabkan terbentuknya satu molekul tereksitasi yang akan mengalami proses fotokimia sehingga dapat terjadi degradasi. Ya, di awal sudah saya sebutkan bahwa untuk terjadinya degradasi itu tidak hanya cahaya matahari, tetapi cahaya lampu TL itu sudah bisa menyebabkan terjadinya eksitasi. Ya. Katakan di sini bahwa cahaya dengan panjang gelombang pendek seperti UV itu lebih potensial menyebabkan degradasi dibandingkan cahaya yang panjang gelombangnya lebih panjang seperti pada visible dan infrared. Ya, kenapa seperti itu? Ada yang bisa jawab? Karena pada cahaya dengan panjang gelombang pendek, bagaimana energinya? Panjang gelombangnya pendek. Energinya besar. Ketika energi besar, maka daya untuk menyebabkan terjadinya degradasi menjadi lebih kuat. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bahan yang fotosensitif terhadap cahaya. Nah, dari apa yang sudah saudara dengarkan, tentunya saudara akan bisa menarik kesimpulan bahwa untuk melakukan stabilisasi sediaan ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan mengubah bentuk sediaan. Ya. Di PR yang saudara upload itu saudara bisa melihat bahwa antara bentuk suspensi dan bentuk larutan itu memiliki nilai K yang berbeda. Nilai K yang berbeda akan berpengaruh terhadap shelf life-nya. Demikian juga ya di pasaran saudara menjumpai ingin buat sirup yang mengandung antibiotik gitu ya. Di sana ada gugus laktam yang mudah terhidrolisis dengan adanya air, maka kita tidak akan membuat sediaannya ya mengandung air, tetapi dibuatlah sediaan-sediaan sirup kering ya. Ini dalam rangka untuk memperpanjang shelf life-nya. Yang kedua, bahan tambahan. Jadi untuk bisa memperpanjang usia gunanya, misalkan sediaannya bentuk larutan, mudah teroksidasi dengan adanya oksigen,
bisa ditambahkan antioksidan di dalamnya. Nah, karena proses oksidasi biasanya dikatalisis oleh adanya logam-logam berat, bisa ditambahkan natrium eta, di mana natrium eta nanti akan bisa membentuk kompleks dengan senyawa-senyawa logam berat sehingga proses oksidasi bisa dikendalikan. Ya. Jadi misalkan harus menambah dapar karena rentang pH stabilitasnya rendah, maka tambahkan dapar di dalamnya. Tetapi ketika menambahkan dapar tadi ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Berapa nilai pKa-nya, berapa kapasitas daparnya, berapa konsentrasi daparnya, itu akan berpengaruh terhadap stabilitas dari sediaannya. Kemudian wadah ini sudah berulang kali disinggung ya, jadi untuk sediaan-sediaan dengan bahan aktif yang mudah mengalami degradasi oleh cahaya, gunakan wadah yang bisa melindungi ya terhadap masuknya cahaya ke dalam sediaan. Demikian juga kalau sediaannya dalam bentuk sediaan steril ya, gunakan wadah yang kedap udara. Karena adanya udara yang masuk itu rentan menyebabkan mikroorganismenya juga ikut masuk. Kemudian kondisi penyimpanan ya, baik terhadap suhu, kelembapan, cahaya matahari ya, ini perlu diperhatikan untuk bisa memperpanjang shelf life-nya. Nah, untuk uji stabilitas sendiri dikenal ada uji stabilitas jangka panjang atau time stability testing ya. Ini merupakan uji stabilitas di mana sediaan disimpan pada kondisi dia paling stabil. Misalkan kondisi paling stabil pada suhu kamar ya dilakukan pada suhu kurang lebih 30 derajat plus minus 2 derajat ya dengan kelembapan tertentu. Nah, karena disimpan pada suhu stabilnya, maka untuk bisa mengamati kerusakan dibutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan uji stabilitas dipercepat atau accelerated. Pada uji stabilitas dipercepat, ini memang reaksinya ya dikehendaki cepat ya. Oleh karena itu beberapa hal kita lakukan, misalnya tadi ya, meningkatkan suhu percobaan. Atau mungkin kalau dia mudah terdegradasi oleh adanya cahaya, pada waktu percobaan dilakukan dengan peningkatan intensitas cahaya yang bertingkat gitu ya, sehingga nanti dengan segera kita bisa melihat bagaimana lintasan degradasinya, apa produk daripada metabolitnya, apakah toksik atau tidak gitu ya, dan bagaimana prediksinya untuk shelf life-nya ya. Nah, rancangan uji stabilitas dibuat dengan memperhitungkan tempat tujuan pemasaran dan kondisi iklim daerah produk tersebut akan digunakan. Jadi ICH itu membagi kategori zona iklim, ada zona 1 untuk negara-negara iklim sedang, zona 2 untuk subtropis dengan kelembapan tinggi, zona 3 untuk daerah-daerah yang panas, sudah panas, kering gitu ya. Nah, Indonesia masuk pada zona 4B di mana suhunya tinggi dan sangat lembab. Nah, dimungkinkan suatu perusahaan, suatu industri gitu ya, untuk bisa membuat sediaan dan dijual di negara di luar di mana dia dibuat. Nah, untuk itu kondisi penyimpanan pada saat uji stabilitas tentunya disesuaikan dengan negara yang dituju tadi. Jadi misalkan dari Jepang mau masuk ke Indonesia, ya uji stabilitasnya datanya diminta ya sesuai dengan uji stabilitas yang ada di Indonesia. Nah, untuk bisa mengkondisikan itu ada namanya alat climatic chamber ya. Jadi climatic chamber itu kalau dilihat sekilas bentuknya seperti oven, tetapi sebetulnya bukan oven ya, karena selain bisa disetting untuk suhunya, dia juga bisa disetting untuk kelembapannya ya. Jadi suhu dan kelembapan bisa kita atur ya sesuai dengan tadi ya, mau dipasarkan ke daerah mana ya, sehingga nanti data uji stabilitasnya sesuai dengan tujuan daripada pemasaran produknya. Nah, ini adalah kondisi penyimpanan produk menurut JPUB. Jadi di dalam uji stabilitas dengan menggunakan metode jangka lama dan jangka singkat atau dipercepat ya, itu bisa dibuat suatu rancangan ya
Kalau dia stabil di suhu kamar, bisa dilakukan jangka lamanya adalah di suhu 30 plus minus 2 derajat Celcius dengan kelembapannya 75 plus minus 5%. Tapi kalau misalkan stabilnya di suhu kulkas, berarti ya uji stabilitas jangka panjangnya dilakukan pada suhu 2 derajat gitu ya. Sedangkan dipercepat itu biasanya naik di 10 sampai 15 derajat Celcius dibandingkan suhu di mana dia stabil. Ya. Untuk yang dipercepat kalau di suhu kamar itu dinaikkan 10 derajatnya ya. Kemudian parameter apa yang diuji sudah kita bicarakan ya pada minggu lalu. Selalu di awal setelah dia dibuat harus dilakukan parameter-parameter yang terkait dengan mutunya ya. Mulai dari sifat-sifat fisik, kemudian kimia, kalau ada persyaratan biologi ya dilakukan uji biologinya. Nah, untuk yang uji stabilitas jangka lama karena membutuhkan waktu yang lama untuk bisa terjadi degradasi setelah dibuat pada bulan ke-0, disimpan pada kondisi penyimpanannya, maka pada tahun pertama itu diamati setiap 3 bulan sekali. Kalau dia masih stabil pada 1 tahun, tahun kedua dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kalau misalnya masih stabil ya, pada tahun berikutnya dilakukan pengujian setiap tahun sampai maksimal adalah 5 tahun. Sedangkan untuk dipercepat tadi ya, karena memang diberikan stressing supaya terjadi reaksi-reaksi yang mempercepat degradasi, setelah diamati pada bulan ke-0, maka 1 bulan dilihat ya, setelah penyimpanan 2 bulan, 3 bulan masih stabil bisa lanjut ke 6 bulan, 6 bulan masih stabil bisa lanjut ke 12 bulan. Ya, sampai pada latihan saya kira untuk soal nomor 1 itu sudah saudara kerjakan ya sebagai tugas. Untuk soal nomor 2 silahkan dikerjakan nanti sebagai latihan baik di ujian kuliah maupun nanti praktikum. Ya, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Permisi Bu, mau tanya. Ya, silahkan Linda. Ya, tadi itu kan yang zona itu ada zona 4B ya Bu. Nah, itu apa ada zona yang 4A ya Bu? Karena tadi kan langsung B. Ya, ada 4A, 4A, 4B. Jadi kalau yang 4A itu selain tadi panas lembab, tapi kalau yang 4B panas sangat lembab, itu bedanya di sana ya. Nah nanti kalau sudah kerja di industri tinggal dilihat ya kondisi itu ada di suhu berapa. Tapi kalau untuk saat ini tidak perlu dihafalkan daripada membebani tadi ya. Yang penting tahu gitu ya. Yang penting tahu bahwa masing-masing negara itu mempunyai iklim yang berbeda, suhunya berbeda, kelembapan berbeda, sehingga ketika kita membuat suatu sediaan dan akan melakukan uji stabilitas, tentunya disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, supaya safe life-nya bisa diprediksi dengan lebih tepat tadi. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi? Masih kurang 4 menit ya sebelum ngerjakan post-testnya. Jadi kunci mengerjakan post-test ya soalnya di shuffle, nggak usah cari jawaban ke sana kemari, ya sudah dibaca gitu ya. Apa yang menjadi pemahaman saudara langsung jawab ya. Sengaja waktunya dibatasi ya supaya tadi ya yang sudah belajar dan yang tidak belajar kelihatan. Kalau yang sudah belajar pasti begitu lihat soal langsung, nggak sampai 30 detik, nggak sampai 30 detik ketemu jawaban, begitu seterusnya ya. Ini melatih juga saudara nanti ketika sampai di ujian CBT ya, ujian generasi sekarang semuanya itu dilakukan dengan menggunakan komputer gitu ya. Nah, saudara sudah terbiasa untuk baca cepat, untuk mengambil keputusan, dan tidak tadi ya mencari jawaban di buku, mencari jawaban di teman, itu akan membuat waktunya habis ya, akhirnya tidak bisa menyelesaikan sampai akhir gitu ya. Apa yang saya sampaikan di dalam post-test itu juga merupakan kisi-kisi sebetulnya ya, kisi-kisi soal yang akan keluar pada ujian UAS nanti. Artinya apa? Kalau saudara bisa mengerjakan sampai selesai, kan saudara punya gambaran, oh ini titik beratnya di sini, ini di sini, ini di sini.
gitu ya. Ya, silahkan mempersiapkan aulanya, jadi nanti begitu 2.40 saudara bisa mulai mengerjakan dengan kamera terbuka ya. Ada beberapa mahasiswa ini kameranya masih tertutup ini. Nanti kalau ujian UAS semuanya